Jadi Pancasila itu terdiri dari 5 sila. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Nah, sila ketuhanan itu berlambangkan bintang. Ia diletakkan di tengah agar dia menjadi dasar bagi keempat sila yang lainnya. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Lambang dari ketuhanan yang Maha Esa ini adalah bintang emas. Bintang emas melambangkan cahaya dari Tuhan. Bintang itu menunjukkan bahwa Indonesia itu memiliki pedoman bagi agama pedoman bagi umat tersendiri. Sila yang kedua, kemanusiaan adil dan beradab. Nah, sila ini berlambangkan rantai emas. Rantai emas itu merupakan hubungan timbal balik antar umat manusia. Sila yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambangnya yaitu rantai emas. Lambang ini menjelaskan persatuan antara manusia yang setara dan terikat. Kemudian yang kedua itu ada rantai. Nah, rantai itu menunjukkan bahwa Indonesia itu memiliki keterikatan dari keberagaman suku, bahasa, dan agama dan budaya. Sila yang ketiga, persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia berlambangkan pohon beringin. Pohon beringin itu menyimbolkan keberagaman Indonesia yang menjadi satu. Sila ketiga adalah persatuan Indonesia. Lambangnya yaitu pohon beringin. Lambang ini menggambarkan arti dari persatuan dan kesatuan dari negara Indonesia. Nah, kemudian yang ketiga itu pohon. Pohon itu menunjukkan bahwa keberagaman keberagaman Indonesia, keberagaman seperti suku, bahasa, budaya, dan agama itu disatukan. Sila yang keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, sila ini disimbolkan dengan kepala banteng, karena banteng itu merupakan hewan yang suka berkumpul. Nah, itu diibaratkan sebagai kita waktu kita melaksanakan musyawarah untuk mencapai mufakat. Sila yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lambangnya yaitu kepala banteng. Banteng adalah hewan yang hidup secara berkelompok, melambangkan musyawarah dan mufakat. Kepala banteng itu menunjukkan kesejahteraan yang dimusyawarahkan melalui keberagaman tersebut. Sila yang terakhir yaitu yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sila ini berlambangkan padi dan kapas. Padi disimbolkan sebagai pangan dan kapas disimbolkan sebagai sandang. Kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambangnya yaitu padi dan kapas. Lambang ini menggambarkan bahwa kesejahteraan secara lahir dan batin. Padi itu kesejahteraan secara pangan, sedangkan kapas melambangkan kesejahteraan secara sandang. Nah, kemudian padi dan kapas itu menunjukkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena Pancasila merupakan fondasi filosofi dan pemersatu bangsa sesuai dengan kehidupan bangsa Indonesia. Mengapa sih Pancasila itu dapat dijadikan sebagai dasar negara? Alasannya terdiri dari beberapa alasan. Yang pertama adalah Pancasila merupakan hasil kesepakatan nasional atau konsensus nasional. Yang kedua, Pancasila mencerminkan nilai luhur bangsa Indonesia. Yang ketiga, Pancasila merupakan pemersatu bangsa Indonesia yang sangat beragam, mulai dari suku, budaya, agama, dan lain-lain. Yang keempat, Pancasila merupakan pedoman bagi bangsa Indonesia dalam menjalankan kewajiban bernegaranya. Dan yang kelima, Pancasila dapat mengikuti perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai aslinya. Mengakomodasikan keberagaman Indonesia yang dimana itu terdapat suku, bahasa, kemudian budaya, dan agama yang berbeda-beda. Pancasila masih sangat relevan untuk kehidupan kita saat ini karena ia merupakan landasan ideologis yang dapat kita pegang saat kita menghadapi era globalisasi.
relevansi nilai-nilai Pancasila terhadap kehidupan sehari-hari itu ada beberapa, dan ini berikut adalah contohnya. Yang pertama, sila toleransi dan kemanusiaan. Sila ini sangat dibutuhkan pada era modern karena di media sosial ini sering terjadi perpecah belahan, dan sila toleransi ini menjadi solusi dari permasalahan tersebut. Yang kedua adalah sila persatuan Indonesia. Ini penting untuk menjaga keaslian dari bangsa Indonesia dan tekanan politik, globalisasi. Yang ketiga adalah nilai demokrasi dan musyawarah. Nilai demokrasi ini sangat relevan untuk pemerintahan kita pada saat ini, untuk menjalankan pemerintahan yang transparan dan partisipatif. Yang keempat adalah sila keadilan sosial. Sila ini menjadi tuntutan masyarakat pada era modern, terutama pada kesenjangan ekonomi dan akses pendidikan. Keadilan sosial yang harus diwujudkan dengan pemerataan ekonomi, akses pendidikan, gaji, kemudian peluang kerja, dan lain-lain. Contoh sederhana dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita lakukan. Yang pertama adalah toleransi antar umat beragama, saling menghormati, menghargai tanpa membedakan satu sama lain. Yang kedua, berperilaku sopan. Yang ketiga, menggunakan produk dalam negeri. Yang keempat, menerima hasil musyawarah. Dan yang kelima, bersikap adil tanpa membedakan satu sama lain. Berikut adalah contoh sederhana dari penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan nilai Pancasila. Yang pertama, sila pertama yaitu menghormati teman yang berbeda agama. Yang kedua, sila kedua, tidak membuli dan membantu teman yang kesulitan. Sila yang ketiga, tidak menyebarkan hoaks atau ujaran kebencian yang memicu perpecah belahan. Yang keempat yaitu sila keempat, bermusyawarah untuk mencapai suatu mufakat. Misalnya dalam berorganisasi seperti di OSIS atau DEMA, SEMA, itu diutamakan musyawarah. Sila yang kelima yaitu berbagi dengan yang membutuhkan dan bersikap adil ketika dalam berniaga atau bersosialisasi, tidak mengambil apa yang bukan hak kita. Berbagi kepada orang yang membutuhkan, contohnya seperti bencana yang ada di Sumatera sekarang, Aceh sama Medan. Nah, itu meliputi sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Nah, tantangan dalam mengamalkan Pancasila terbagi menjadi dua, yaitu tantangan internal dan tantangan eksternal. Yang internal itu tentang pendidikan dan moralitas, sedangkan yang eksternal itu tentang globalisasi dan kemajuan teknologi, serta beberapa paham ideologi baru yang masuk dan bertentangan dengan Pancasila. Apa saja tantangan terbesar dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila ini dalam kehidupan sehari-hari? Berikut adalah beberapa tantangannya. Yang pertama, polarisasi dan intoleransi, terutama sekarang ini di media sosial sangat marak. Yang kedua yaitu kesenjangan ekonomi yang membuat keadilan sosial ini sulit diwujudkan. Yang ketiga ada pengaruh budaya dari luar yang kadang tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Yang keempat itu kurangnya teladan dari tokoh publik, yang mana tokoh publik ini sebagai influencer untuk menyebarkan nilai-nilai Pancasila malah sebaliknya tidak mengajarkan nilai-nilai yang sejalan dengan Pancasila. Yang kelima yaitu kurangnya pemahaman mendalam tentang Pancasila. Kebanyakan orang itu hafal dengan Pancasila tapi tidak menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ketidakadilan sosial dan ekonomi yang dimana menurut pribadi itu di Indonesia ini banyak masalah-masalah yang tidak diselesaikan secara merata. Jadi tidak ada yang istilahnya keadilan sosial, ekonomi, dan lain sebagainya, yang itu menunjukkan bahwa sila kelima belum diterapkan dalam negara kita.